Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianti dari kelompok 7. Ini mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Desain Pembelajaran PKN di SD Kelas Tinggi. Dengan anggota kelompok, saya Rizky Febrianti, lalu Ade Kurnia Pratama, dan Wardah Koniah. Daftar isi, kebutuhan dan tinjauan belajar di kurikulum Merdeka. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi dan penyesuaian gaya belajar anak SD. Yang ketiga, macam-macam pembelajaran model saintifik. Yang keempat, deep learning. Yang kelima, joyful learning, meaningful, meaningful. Yang keenam, elemen materi PKN SD kelas tinggi kurikulum Merdeka. Yang ketujuh, penggunaan model pembelajaran tertentu untuk desain pembelajaran PKN SD kelas 4, 5, 6. Pendahuluan. Desain pembelajaran adalah proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan pembelajaran, serta sistem penyampaiannya, termasuk di dalamnya adalah pengembangan bahan dan kegiatan pembelajaran, uji coba dan penilaian bahan, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kebutuhan dan tinjauan belajar di kurikulum Merdeka. 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih menyenangkan dan efektif. 2. Mengurangi beban akademik siswa sehingga mereka lebih memiliki waktu untuk menggali bakat dan minat mereka. Ketiga, mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membuat metode pembelajaran yang relevan. Yang keempat, membentuk karakter siswa yang mandiri, kritis, dan memiliki kepekaan sosial yang baik. B. Pembelajaran diferensiasi dan penyesuaian gaya belajar anak SD. A. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa. B. Penyesuaian gaya pembelajaran anak SD, yaitu dengan menggabungkan campuran aktivitas visual, auditori, pembelajaran atau membaca atau menulis, dan kinestetik. C. Macam-macam pembelajaran model saintifik. Terdapat 4 model, yaitu model pembelajaran berbasis masalah, PBM, model pembelajaran berbasis proyek, PBP, model pembelajaran penemuan, dan yang terakhir, model pembelajaran inquiry. D. Deep learning. Deep learning adalah subbidang dari pembelajaran mesin yang berfokus pada penggunaan jaringan saraf tersembunyi untuk memodelkan dan memahami data. Berikut adalah beberapa poin penting tentang deep learning. Yang pertama, jaringan saraf tersembunyi. Deep learning menggunakan jaringan saraf tersembunyi yang terdiri dari lapisan-lapisan neutron. Yang dua, penggunaan data. Deep learning memerlukan sejumlah besar data untuk dilatih. Yang ketiga, penerapan. Deep learning memiliki banyak aplikasi termasuk pengenaan suara, penglihatan komputer, seperti pengenalan gambar dan objek, pemrosesan bahan alami, dan rekomendasi produk. E. Joyful learning, meaningful, dan meaningful. Joyful learning ini menunjuk pada pendekatan pembelajaran yang menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan memuaskan bagi peserta didik. Meaningful, istilah itu mengacu pada pembelajaran yang memiliki makna atau relevansi bagi peserta didik. Meaningful, ini merujuk pada kondisi di mana peserta didik sepenuhnya terlibat dan fokus dalam proses belajar. F. Elemen materi PKN SD kelas tinggi kurikulum Merdeka. Berikut adalah beberapa elemen materi PKN SD kelas tinggi kurikulum Merdeka.
Berikut adalah beberapa elemen materi yang mungkin termasuk dalam PKN untuk kelas tinggi di kurikulum. 1. Pemahaman tentang Pancasila. Siswa diajarkan nilai-nilai dasar Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pengetahuan tentang Undang-Undang 1945. Pemahaman tentang struktur dan isi Undang-Undang Dasar 1945, termasuk hak dan kewajiban warga negara. 3. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Mengembangkan rasa cinta tanah air, menghargai keberagaman, dan memahami sejarah perjuangan bangsa. G. Penggunaan model pembelajaran tertentu untuk desain pembelajaran PKN SD kelas 4, 5, 6. Dalam mengembangkan desain pembelajaran PKN, ada 4 komponen yang perlu dikembangkan, yakni 1. Standar kompetensi, 2. Kompetensi dasar, 3. Substansi materi, 4. Indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kompetensi. Untuk teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Siti Hodijah Ustanul Uyun izin bertanya, bagaimana contoh dari gaya belajar anak SD dengan menggabungkan campuran aktivitas visual, auditori, membaca atau menulis, dan kinestetik? Terima kasih. Saya Tanti Mendukot Anak bertanya, apa saja jenis metode yang cocok digunakan saat pembelajaran agar sesuai dengan materi pembelajaran? Terima kasih. Saya Anita Ainuzaro izin bertanya, bagaimana cara penerapan pembelajaran diferensiasi secara efektif di kelas tinggi SD dengan mempertimbangkan gaya belajar yang beragam? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Caca. Bagaimana contoh dari gaya belajar anak SD dengan menggabungkan campuran aktivitas visual, auditori, membaca atau menulis, dan kinestetik. Contoh gaya belajar anak SD yang menggabungkan aktivitas visual, auditori, membaca atau menulis, dan kinestetik. Visual adalah melihat gambar atau diagram untuk memahami konsep, misalnya peta atau grafik. Auditori anak mendengarkan penjelasan guru atau cerita yang dibacakan. Membaca atau menulis, anak menulis catatan atau membuat ringkasan dari apa yang pernah dipelajari. Kinestetik, anak melakukan aktivitas fisik seperti bermain, peran, atau eksperimen sains untuk menerapkan pelajaran. Dengan cara ini, anak dapat belajar mengenalkan materi karena berbagai saluran yang digunakan untuk belajar. Bagaimana Mbak Caca? Yang kedua dari Mbak Tanti. Apa saja jenis metode yang cocok digunakan saat pembelajaran agar sesuai dengan materi pembelajaran? Berikut beberapa metode pembelajaran yang cocok digunakan sesuai dengan materi pembelajaran. Selamat cocok untuk materi teori atau pembelajaran kelas umum. Diskusi efektif untuk materi yang membutuhkan analisis, pendapat atau pemecahan masalah. Demonstrasi dapat untuk materi yang melibatkan keterampilan praktis atau eksperimen. Proyek bagus untuk pembelajaran berbasis tugas yang membutuhkan aplikasi nyata dari konsep.
Simulasi ini cocok untuk materi yang melibatkan situasi atau kondisi dunia nyata seperti zaman COVID, pengadilan atau pemecahan masalah, permainan atau game edukasi. Efektif untuk materi yang mengandung unsur pengulangan dan latihan seperti bahasa atau matematika. Pembelajaran berbasis masalah (PBL) sesuai untuk materi yang mengharuskan siswa untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan pendekatan kreatif. Pengembangan metode bergantung pada karakteristik materi dan tujuan belajar. Bagaimana metode itu kan dengan ketiga untuk Mbak Anissa, bagaimana cara penerapan pembelajaran preventif secara efektif di kelas tinggi SD dengan pertimbangan dari belajar yang beragam? Penerapan pembelajaran diferensi di kelas tinggi SD dengan memperkenalkan gaya belajar yang beragam bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Penilaian awal identifikasi gaya belajar siswa, visual, auditory, kinestetik, dan lain-lain melalui observasi atau singkat. Kemudian kelompok berdasarkan kebutuhan atau gaya belajar yang serupa untuk kegiatan tertentu sehingga mereka bisa belajar secara yang paling efektif bagi mereka. Penggunaan beragam media menggunakan berbagai sumber daya, gambar, video, audio, teks, dan aktivitas praktis untuk mendukung pembelajaran yang sesuai dengan berbagai gaya belajar. Tugas yang fleksibel. Jika dengan tugas yang memungkinkan siswa memilih cara terbaik untuk mengajukan pembelajaran mereka, misal presentasi, poster, esai, atau project. Pembelajaran umpan balik. Berikut umpan balik yang efektif dan pasif. Konstruktif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan di area yang mereka butuhkan. Mengenal sesuai tempo pembelajaran, memberi siswa dengan gaya belajar yang lebih lambat, lebih banyak waktu untuk memahami materi sementara yang lebih cepat dapat melanjutkan ketika mengikut keterampilan lebih lanjut. Dengan pola ini, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, meningkat pengalaman dan keterlibatan siswa. Bagaimana Mbak Anissa? Ya, terima kasih. Kesimpulan berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa proses pembelajaran PKN SD atau MI kelas tinggi didominasi oleh media yang kompatibel. Pada era saat ini, ada pun beberapa yang penting untuk dipaparkan terkait desain pembelajaran PKN SD atau MI. Kelas tinggi dilihat dari penggunaan media visual, metode media bergambar, multimedia, pendekatan pembelajaran, serta model-model yang relevan. Desain pembelajaran yang baik tidak hanya berfokus pada metode dan model saja, namun secara kolektif memiliki banyak variasi yang terlibat seperti pembelajaran di atas. Semua komponen penting itu harus terkombinasi dengan baik dalam pembelajaran. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.